Tuhan Yesus dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Marilah kita bergantung dan berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Shalom saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam. Shalom, apa kabar? Harap semuanya baik keadaannya. Ya, sekarang saat ini kita masuk dalam renungan tengah minggu dan kita bersyukur kepada Tuhan karena Dia begitu baik, ya. Dan kita boleh ada sebagaimana kita ada pada saat ini, dan kita boleh melalui lockdown, dan saat ini kita sudah ada kebebasan sedikit untuk bisa pergi kemana-mana dan juga bisa berkumpul di dalam persekutuan-persekutuan kita. Saudara, mari sebelum kita merenungkan renungan pada malam hari ini, kita mau berdoa kiranya Tuhan menyertai dan kita boleh sungguh-sungguh merasakan bahwa renungan ini boleh menguatkan kita, boleh memberikan inspirasi, boleh memberikan jalan keluar bagi setiap kita yang memerlukan pertolongan bagi Tuhan. Karena kita percaya penyertaan Tuhan begitu luar biasa dalam kehidupan ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, kami datang kepada hadirat-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk segala sesuatu yang telah Engkau kerjakan dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada pada saat ini, dan kami boleh merasakan sedikit kebebasan karena keadaan COVID-19 ini, dan kami percaya Engkau turut campur tangan dan Engkau menyertai kami dalam setiap langkah kehidupan kami. Bapa Surgawi, kami mau merenungkan firman-Mu pada malam hari ini. Engkau menyertai, Engkau mengurapi kami semua dan seluruh pendengar yang sedang ada mendengarkan renungan pada tengah minggu ini. Tuhan, kami menyerahkan dalam tangan-Mu, biarlah Tuhan senantiasa menyertai kami. Biarlah renungan tengah minggu ini boleh menguatkan kami, supaya kami tidak khawatir, tidak takut menghadapi segala sesuatu, karena Tuhanlah penyerta dalam kehidupan kita. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Engkau tolong kami semua dalam urapan kuasa Roh Kudus. Haleluya. Amin. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kita sudah masuk bulan November. Ya saudara, bulan ke-11 dalam tahun 2021. Luar biasa. Berarti 2 bulan lagi kita akan meninggalkan tahun 2021. Dan kita masuk ke dalam tahun 2022. Saudara, tanpa terasa begitu cepatnya waktu berjalan. Dan kita merasakan apa yang Tuhan telah perbuat dalam kehidupan ini. Saudara, untuk bulan November ini, Assembly Church kita mempunyai tema, yaitu harga yang harus dibayar dalam mengikut Yesus. Saudara, orang berpikir kalau kita mengikut Yesus kita akan senang, kita akan
bebas dan segalanya dalam pikiran yang senang-senang. Yes, saya katakan yes. Karena apa? Kita merasakan suatu kebebasan daripada ikatan segala dosa. Karena segala dosa kita telah diampuni. Dan kita penuh dengan anugerah daripada Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, sebagaimana kita tahu, ya, misi dan visi dan misi daripada Assembly Church, ya, salah satunya adalah yang di dalam Markus pasal yang ke-8 ayat yang 34. Yang berbunyi demikian. Markus pasal 8 ayat 34. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Haleluya. Saudara, luar biasa. Ya, di sini kitab Markus mengatakan bahwa setiap orang yang mau mengikut Yesus, dia harus menyangkalkan diri dan memikul salib. Apa artinya sih? Kita tahu semuanya. Karena ini adalah visi dan misi daripada gereja Assembly Church. Saudara, menyangkal diri berarti kita harus melawan, ya, segala keinginan-keinginan yang berlawanan dengan kedagingan kita. Keinginan roh kita berbeda dengan keinginan kedagingan. Karena kedagingan kita menghendaki suatu yang enak, suatu yang nyaman dalam kehidupan ini. Tetapi di dalam hal ini, di dalam Markus pasal 8:34 ini mengatakan setiap orang harus menyangkal diri. Jadi tidak mengikuti keinginan daripada kedagingan kita, tapi mengikuti roh yang ada di dalam kehidupan kita. Dan juga harus memikul salib. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tahu dalam menghadapi kehidupan di dunia ini, kita penuh dengan segala tantangan. Mari kita melihat satu contoh daripada murid-murid Tuhan, ya, yang kita bisa baca di dalam Markus pasal yang ke-6. Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-45 sampai dengan 52. Tapi saya akan baca sampai ayat 48 saja. Mari kita buka bersama-sama Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-45, yaitu tentang Yesus berjalan di atas air. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini dikatakan sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dahulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dengan mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ayat yang ke-47, ketika hari sudah malam, perahu itu sudah ada di tengah danau, sedang Yesus sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Saudara, suatu kisah yang senantiasa saudara ingat dan seringkali dkhotbahkan. Tapi kita mau melihat suatu hal di dalam kehidupan ini. Perahu kehidupan kita ini sedang menuju suatu saat, suatu destination, suatu tujuan. Di dalam perjalanan ini, di sini dikatakan angin sakal. Angin sakal menghadang perjalanan daripada murid-murid Tuhan. Angin sakal menghadang daripada perjalanan perahu mereka. Saudara, angin sakalnya berbicara tentang kesulitan-kesulitan mengenai
harga yang harus dibayar. Harga yang harus dibayar oleh murid-muridnya dalam mengarungi menuju suatu tujuan. Dia harus membayarnya. Dengan apa? Angin sakal. Mereka berusaha untuk melawan segala angin sakal itu. Sehingga apa yang terjadi, saudara? Di sini dikatakan Yesus melihat. Di perahu itu tidak ada Yesus. Karena Yesus katakan, engkau naik perahu, pergi ke Betsaida sana. Ada suatu tujuan di sana. Apa yang terjadi, saudara, sebelum cerita ini? Murid-muridnya tahu bahwa sebelum peristiwa ini, Yesus membuat suatu mujizat yang luar biasa. 5 roti dan 2 ekor ikan dijadikan begitu banyak sehingga 5.000 orang laki-laki makan dan sisanya 12 bakul. Saudara, luar biasa. Murid-muridnya melihat. Dan murid-muridnya pada waktu itu disuruh oleh Yesus untuk mencari makanan, untuk memberi makan kepada 5.000 orang laki-laki saja. Saudara, mereka tahu betapa besar Tuhan ada. Tapi pada waktu itu, waktu mereka berjalan ke Betsaida, angin sakal menghadang. Angin sakal menghadang kepada mereka. Angin ribut ini begitu kencang menghancam perahu mereka. Memporak-perandakan segala yang ada. Saudara yang kekasih, angin ribut ini sungguh-sungguh membuat mereka menjadi lelah. Tidak berdaya dan kehilangan kekuatan. Karena begitu hebatnya. Saudara, dalam mencapai suatu tujuan, di dalam mengarungi kehidupan ini, banyak masalah-masalah, banyak persoalan-persoalan yang dihadapi oleh kita. Begitu juga dengan murid-murid Tuhan. Angin ribut begitu kencang, memporak-perandakan kehilangan kehidupan kita, mendatangkan kerusakan dan bukan main hebatnya. Saudara, mereka harus membayar untuk mencapai tujuan. Harga yang harus dibayar untuk mencapai karena dihadang oleh angin sakal. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Mereka ada di Danau Galilea. Danau Galilea itu adalah danau tempat mereka mencari nafkah. Mereka tahu keadaannya sungguh-sungguh. Dia tahu karena sejak kecil mereka sudah berada di Danau Galilea. Karena dia penangkap ikan. Mereka jagoan di situ. Tetapi pada waktu angin sakal, masalah datang dalam kehidupan mereka untuk mencapai tujuan di sana. Dia kehilangan kesabaran. Kehilangan segala sesuatunya. Dia berusaha untuk melawan segala sesuatu. Karena apa? Dia pikir Tuhan gak ada di sini. Tetapi ingat, saudara, ayat yang ke-48 tadi katakan apa? Yesus melihat. Pada tengah malam itu Yesus melihat. Dari pantai dia bisa melihat betapa susahnya, betapa beratnya untuk menghadapi persoalan yang dihadapi oleh murid-muridnya. Melawan angin sakal. Haleluya. Saudara, kelihatannya dalam tanda kutip, Yesus tidak ada di dalam perahu itu. Tetapi Yesus memperhatikan setiap daripada kehidupan daripada murid-murid. Saudara, persoalan apa yang saudara hadapi? Masalah apa yang saudara hadapi? Dalam mengharungi kehidupan kita sebagai pengikut-pengikut Kristus. Apakah kesehatan saudara? Apakah keuangan saudara membuat saudara terporak-perandakan? Apakah masalah keluarga saudara, suami saudara, anak-anak saudara, pekerjaan saudara, pelayanan saudara mungkin dihadang oleh angin sakal ini, saudara?
Tetapi saudara, saya kasih tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita daripada pandangan kita, daripada keadaan kita. Dia senantiasa memperhatikan segala sesuatunya di dalam kehidupan kita. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bahwa di dalam pasal 6 ayat 45 berkatakan apa saudara? 49 saudara, ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mengira bahwa ia adalah hantu, lalu mereka berteriak-teriak. Saudara, 48 mengatakan ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka, berjalan di atas air, dan dia hendak melewati mereka. Saudara, Tuhan memperhatikan kita. Tuhan melihat persoalan-persoalan kita. Apa yang harus kita hadapi. Apa yang kita harus bayar di dalam mengikuti kehidupan daripada kekristenan kita sebagai anak-anak Tuhan. Harga yang harus dibayar. Tapi Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ingat bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia senantiasa memperhatikan. Ayat 48 tadi mengatakan bahwa Dia melihat anak-anaknya, murid-muridnya begitu sengsara. Saudara, di dalam Roma pasal ke-8 ayat 28 mengatakan apa? Ketika kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Saudara, kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ayat ini seringkali disalahgunakan. Karena apa? Seringkali kita mengambil bagian yang salah. Seringkali kita mengatakan segala sesuatu bekerja untuk mendatangkan kebaikan. No, saudara. Tidak. Di sini dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Bukan segala sesuatu bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Tidak. Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bukan segala sesuatu bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Tidak. Allah turut bekerja. Ya. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Sehingga kita jangan dinina-bobokan oleh keadaan. Kita jangan dipengaruhi oleh persoalan-persoalan yang kita hadapi. Tetapi ingat bahwa Allah turut bekerja di dalam kehidupan kita. Saudara, sebagai orang yang beriman, kita yakin Allah tidak pernah mengecewakan. Allah tidak pernah mengecewakan. Saudara, saya memberikan suatu kisah. Ya, kisah tentang sebuah kapal yang diterpa oleh angin ribut. Diterpa oleh angin ribut sehingga kapal ini pecah, hancur, berantakan. Hancur semuanya. Saudara, dan semua orang pada hanyut. Pada saat itu ada seorang. Karena dia berpegangan pada kayu yang bekas hancurnya kapal itu. Dia selamat sampai di suatu pulau. Sampai di suatu pulau yang kecil. Yang tidak berpenghuni. Saudara, dia bersyukur. Karena apa? Dia masih hidup. Dia masih ada. Dan boleh merasakan kenyamanan daripada udara yang begitu sejuk. Dia tinggal sendirian. Dia berdoa
supaya ada yang datang menolong pada dia. Tapi apa yang terjadi, saudara? Dia sudah bangun tempat tinggal, dia mencari makanan di sekitar pulau itu, ditunggu-tunggu kok nggak ada orang yang datang untuk menyelamatkan dia. Pada suatu hari, pada waktu dia pergi mencari makanan, masuk ke hutan, mencari makanan. Pada waktu itu dia melihat, wow, ada asap. Dia lari buru-buru. Dia lari buru-buru ke tempat tinggalnya, di rumahnya yang dia buat. Dari sisa-sisa kayu kapal atau tebangan daripada pohon-pohon yang ada di situ. Pada waktu dia lihat, ya, rumahnya terbakar. Habis. Lalu, saudara, istilah bahasa Indonesia katakan, sudah jatuh ketiban tangga. Saudara, hancur, habis. Mau tinggal di mana? Rumahnya udah capek-capek dibuat. Kebakar, habis. Siapa yang kebakar? Nggak tahu. Tapi habis semuanya dia hancur. Dengan kesal, akhirnya dia tidur di emperan atau di bawah pohon yang ada di situ. Dia kesal sekali karena apa? Rumah yang tempat dia berteduh hancur seberantakan. Udah sendirian, tidak bisa makanan yang ini, apa yang ada yang mereka dapat, dia dapat pada waktu itu, dia makan. Dia tidur dengan keadaan hati yang kesal. Dia pikir, wah habislah semuanya. Nggak ada sesuatu. Dia tidur, karena dia kesal, dia tidur, akhirnya nyenyak dia tidur. Apa yang terjadi, saudara? Pada waktu dia bangun, dia kaget. Kenapa? Kok banyak orang? Banyak orang di sekitar dia. Dia tanya, kok kamu bisa tahu saya ada di sini? Saudara, apa yang terjadi, saudara? Karena rumahnya terbakar, asap ini naik, memberi tanda kepada orang-orang ini bahwa di sini ada sesuatu yang terjadi. Sehingga mereka datang. Kelihatannya, saudara, harga yang harus dibayar oleh orang ini yang selamat sendirian di pulau terpencil ini. Harga yang harus dibayarnya yaitu rumahnya hancur, segalanya hancur semua. Kelihatannya tidak mempunyai harapan. Tapi dari kebakaran ini, dia dapat diselamatkan. Haleluya. Saudara, Tuhan mempunyai rencana yang indah. Tuhan mempunyai hal-hal yang istimewa. Tuhan mempunyai mujizat-mujizat yang luar biasa. Maukah saudara mengandalkan kepada Tuhan? Mengandalkan kepadanya di dalam setiap kehidupan kita. Maukah saudara menyerahkan kehidupan saudara sungguh-sungguh ke dalam tangan Tuhan? Karena dia memperdulikan. Roma 8:28 mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Saudara yang kekasih, kadang-kadang kasih Allah itu kelihatannya menyakitkan dari kehidupan kita. Dia mengizinkan kesulitan-kesulitan. Dia mengizinkan masalah-masalah menghadang dalam kehidupan kita. Pada akhirnya menunjukkan siapakah Allah kita ini. Haleluya. Segala sesuatu mendatangkan kebaikan daripada mereka yang mengasihi dia. Malam ini Allah telah mengorbankan anaknya yang tunggal. Rela mati buat kita. Dia mau kita diselamatkan. Suatu anugerah yang luar biasa. Saudara lahir ke dalam dunia telanjang, tidak membawa apa-apa. Begitu juga pada waktu kita menghadap Tuhan. Di dalam kematian kita tidak bisa membawa apa-apa. Harta saudara yang begitu banyak tidak bisa menolong saudara. Kepandaian saudara tidak bisa menolong saudara.
Ilmu kepengetahuan saudara tidak bisa menolong. Apa yang saudara mau andalkan? Karena Tuhan mengasihi kepada saudara. Malam ini, lakukan, jalani segala sesuatu. Harga yang harus dibayar. Kelihatannya harga yang harus dibayar itu sungguh-sungguh menyedihkan buat kita. Tetapi Allah mempunyai rencana. Kita melihat kehidupan daripada Rasul Paulus. Kita melihat kehidupan daripada Yusuf. Sampai dia menjadi seorang raja. Begitu banyak rintangan-rintangan. Hal-hal masalah-masalah yang dihadapi. Sehingga dia akhirnya menjadi seorang raja muda. Menyakitkan sekali saudara. Tetapi pada akhirnya. Karena rancangan Tuhan, Yeremia pasal 29 mengatakan, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Mari saudara, hadapi harga yang harus dibayar. Mungkin saudara mempunyai cita-cita untuk pergi kemana-kemana, tapi nomor satu kan Tuhan. Tanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah rencana saya ini sesuai dengan kehendak daripada Tuhan? Seringkali kita melangkah tidak sesuai dengan rencana daripada Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mengakhiri daripada renungan malam ini, saya memberikan saudara satu kesaksian yang luar biasa. Saudara, ada seorang yang mencari sesuatu untuk keperluan daripada pekerjaan Tuhan. Dia menyerahkan, mencari sesuatunya ini ke dalam tangan Tuhan. Dicari, cari, tidak ketemu. Sehari capek, waduh, kok nggak ketemu-temu. Tetapi akhirnya apa yang terjadi, saudara? Tuhan mempunyai rencana yang terhadap orang ini. Pada hari dan waktu yang tertentu yang Tuhan sudah tentukan, dia menemukan apa yang dicari, saudara. Dan bukan hanya itu. Luar biasanya. Mereka bisa bekerja sama dalam pelayanan daripada pekerjaan Tuhan. Karena yang menjual segala sesuatu yang diperlukan oleh seorang hamba Tuhan ini, itu adalah seorang hamba Tuhan juga yang menjualnya. Mereka belum tidak tahu. Tetapi kalau Tuhan mempunyai rencana, hal yang istimewa Tuhan berikan dan ditambah bonus. Sehingga kita lihat bahwa mereka bisa bekerja sama dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Saudara, jangan khawatir. Karena Galatia mengatakan bahwa masalah atau pencobaan yang kita hadapi tidak akan melebihi kekuatan kita. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Harga yang harus dibayar dalam mengikut Tuhan. Jalani dan tahu bahwa Tuhan menyertai kepada kita. Saudara, serahkan semuanya kepada Dia. Serahkan kepada Tuhan. Dan Tuhan akan memimpin kepada kita. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kita mengakhiri. Sebelumnya kita mau berdoa. Saudara, masalah apa yang saudara hadapi? Persoalan apa yang saudara hadapi? Halangan apa yang saudara hadapi? Harga apa yang harus saudara bayar? Serahkan pada Tuhan, jalani dan kerjakan. Haleluya. Ya, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berdoa pada malam hari ini. Hamba telah menyampaikan kebenaran daripada firman Tuhan. Bahwa Tuhan menyertai. Walaupun harga yang harus kita bayar di dalam menghadapi ini. Untuk menekan kedagingan kita. Kita mau menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau menyertai karena Engkau melihat segala rencana yang ada dalam kehidupan kami. Puji Tuhan saudara. Puji Tuhan Bapa. Untuk segala sesuatu yang Kau kerjakan. Biar malam ini Kau menjamah Tuhan. Orang-orang yang mendengarkan renungan pada tengah minggu ini. Engkau jamah apa yang menjadi masalah. Apa yang harus mereka bayar dalam mengikuti Tuhan. Jalanin dan Kau beri kekuatan daripada surga. Terima kasih Bapa. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami menyerahkan segala sesuatu ini di dalam tangan Engkau. Biar renungan tengah minggu ini boleh menguatkan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus
kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Selamat malam. Tuhan memberkati.